Shalom semuanya. Setiap akhir tahun, saya pribadi selalu menantikan momen Natal. Karena bagi saya sekeluarga, Natal kami selalu spesial dan berkesan. Saya berdoa di tahun ini keluarga saudara juga merasakan kehangatan dan sukacita Natal yang sama. Kita percaya momen sederhana itu selalu mengingatkan kita akan kasih dan kebaikan Tuhan. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita mau merenungkan kembali makna yang terpenting dari perayaan Natal, yaitu kisah kelahiran Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia, bahwa Ia datang untuk menjadi Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, dan Ia juga hadir di dalam kehidupan keluarga kita. Kisah Natal selalu dimulai dari Injil Matius pasal yang pertama. Namun seringkali kita melewatkan bagian silsilah dari Tuhan Yesus yang tertulis dalam Matius 1 ayat 1-17. Jika kita perhatikan bagian tersebut, kita akan menemukan bahwa orang-orang dalam silsilah Tuhan Yesus bukanlah pribadi yang sempurna atau tanpa celah. Ada Adam yang adalah manusia pertama yang jatuh dalam dosa dan diusir dari Taman Eden. Lalu ada Abraham yang pernah berbohong mengenai status istrinya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ada Yehuda yang meniduri menantunya sendiri. Ada Rahab, seorang wanita sundal dari Yeriko. Ada juga Salomo yang mempunyai banyak istri dan terdapat banyak nama lain yang merupakan orang-orang biasa yang mempunyai dosa dan ketidaksempurnaan. Tetapi silsilah yang tidak sempurna itu terpulihkan saat Yesus hadir di dalam keluarga Yusuf dan Maria. Kehadiran Yesus dalam kehidupan Yusuf dan Maria membuat perbedaan yang nyata dengan kehidupan para pendahulu mereka. Kehadiran Yesus di dalam keluarga kita pun akan membuat perbedaan dan membawa sukacita surgawi. Seperti kehadiran Yesus yang membawa perubahan positif bagi keluarga Yusuf dan Maria, kiranya kehadirannya juga membawa damai dan sukacita bagi keluarga kita di masa Natal ini. Ada dua hal penting yang dapat kita renungkan dari kisah mereka. Yang pertama, jadilah keluarga yang selalu mendengarkan, percaya, dan taat melakukan kehendak Allah. Sebagai manusia, wajar jika Yusuf sempat meragukan apakah Maria benar mengandung dari Roh Kudus. Tetapi akhirnya ia memilih untuk percaya dan taat pada kehendak Allah, seperti yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Dari keluarga Yusuf dan Maria, kita belajar tentang kesetiaan untuk mendengarkan, percaya, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Perjalanan mereka tidak mudah, tetapi penyertaan Allah selalu nyata bersama dengan mereka. Mendengarkan, percaya, dan taat harus juga senantiasa kita lakukan. Mari jadikan keluarga kita untuk terus setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita harus terus memastikan keluarga kita untuk terus membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta melakukan perintah Tuhan dan senantiasa percaya kepada tuntunan Roh Kudus. Kadang, apa yang Tuhan minta memang tidak selalu mudah untuk dipahami. Tetapi percayalah, setiap rancangannya selalu membawa kebaikan bagi kita. Kasih-Nya bagi keluarga kita begitu besar. Kita harus terus ingat bahwa Tuhan Yesus datang untuk terus membawa sukacita dan kekuatan di dalam hidup kita dan keluarga kita. Sukacita Natal bukan hanya kita rasakan di bulan Desember saja, tetapi sepanjang hidup kita dan keluarga kita. Karena Yesus adalah Immanuel, Ia Tuhan yang senantiasa beserta dengan kita. Yang kedua, menjadi keluarga yang selalu menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai pusat dalam kehidupan keluarga. Yesus Kristus, Sang Putra Allah, hadir di dalam kehidupan Yusuf dan Maria. Mereka menjadikan Yesus sebagai pusat hidup mereka, bukan karena Ia anak mereka, tetapi karena Ia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Yusuf dan Maria sungguh memahami arti Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan mereka. Dalam Lukas pasal yang kedua ayat 41-52, diceritakan ketika Yesus yang berusia 12 tahun tertinggal di bait Allah. Saat menyadari hal itu, Yusuf dan Maria segera kembali ke Yerusalem untuk mencarinya. Setelah 3 hari, mereka menemukan Yesus sedang duduk di antara para ahli Taurat, mendengarkan dan berbicara dengan penuh hikmat. Lalu di Lukas 2 ayat 51-52 tertulis, lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret dan hidup dalam asuhan mereka. Ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya, dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dari kisah ini, kita melihat Yesus selalu menjadi pusat dalam kehidupan keluarga Yusuf dan Maria. Yesus selalu mendapat tempat yang utama, dan karena itu,
selalu ada perlindungan, berkat, damai sejahtera, dan sukacita pada keluarga ini. Apa yang dilakukan Yusuf dan Maria ini sejalan dengan perkataan Rasul Paulus dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai penutup di tengah keceriaan Natal, kita sadar bahwa kehidupan keluarga kita di dunia ini tidak selalu berjalan mulus. Ada tantangan, rintangan, dan pergumulan sama seperti yang pernah dialami Yusuf dan Maria. Namun, satu hal yang pasti, kita tidak akan pernah berjalan sendirian. Karena Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Hal yang sama juga dialami oleh bangsa Israel. Dalam Yesaya 41 ayat 13 tertulis, "Sebab aku Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau." Janji itu kini nyata dalam diri Yesus Kristus. Ia datang bukan hanya bagi bangsa Israel, tetapi juga bagi kita semua yang percaya kepadanya. Karena itu, di Natal ini, mari jadikan kehadiran Tuhan Yesus sebagai sumber sukacita utama dalam keluarga kita. Bukan hanya hari ini, tetapi setiap hari dalam hidup kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.